Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ramadhaniyah hari ke-29. Masih tentang penjelasan Ibn Arabi, Sayyidi Syekh Al-Akbar Al-Qutb Muhyiddin Ibn Arabi. Nama hizib yang saya dan saudara-saudara saya di Jazair Sadul Imam itu karangannya Sayyidi Ibn Arabi. Siapa saja yang ingin mengamalkan silahkan, tinggal dibaca saja sehari satu kali. Ad-Daurul A'la, hizib ma'ruf, terkenal, bisa dicari di mana saja. Jadi memang ulama-ulama ahlul adwaq, ulama-ulama ahli rohani ini terkenal dengan ucapan beliau-beliau itu. Ya, satu ini yang bicara seperti ini banyak. Terkenal dengan ucapan kutubuna haramun ala ghairina. Kitab-kitab kami haram dibaca selain kami. Jadi kitab-kitab Sayyidi Ibn Arabi itu memang selain ahlul adwaq, orang-orang yang mengerti rohaniyah memang tidak boleh membaca. Kalau ingin bagaimana? Solusinya, kata Syekh Ali Jum'ah, saya dengarkan pengajian beliau tentang Sayyidi Ibn Arabi itu, tagra'uhu ala syekh. Apa makna ya? Tagra'uhu ala syekh alim, kita baca di depan ulama yang alim, yang mursyid, yang memang mengerti tentang kitab-kitab Ibn Arabi. Lalu masih saya nukil dari keterangan Syekh Ali Jum'ah ya. Beliau bilang Sayyidi Ibn Arabi ini tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya mempelajari Quran, hadis, mazhab Islamiyah, ilmu-ilmu dengan cabang-cabangnya segala macam itu di Islam, beliau juga membaca 5.000 kutubul adyan, jadi kitab agama-agama. Bayangkan kayak apa alimnya ini orang nih. Ini agama-agama lain doh. Sampai 5.000. Makanya pemahaman beliau tentang tauhid matang ini. Saya ketawa kalau ada, ya Allah, saya dengarkan ada ustadz-ustadz yang baru muncul itu nyaci maki Ibn Arabi dengan ibarah syani'ah, ibarat yang tidak pantas diucapkan. Itu baca kitab berapa ini? Ini kitab agama-agama lain saja yang sampai selesai beliau baca sampai 5.000. Ini keterangan dari Syekh Ali Jum'ah, cari di YouTube ada itu. Karena itu Al-Imam As-Suyuti setelah beliau pelajari muallafat Sayyidi Ibn Arabi, beliau mengarang kitab, tegas ini Imam Suyuti, Tanbihul Ghabi fi Tabri'ati Ibn Arabi. Peringatan untuk orang bodoh di dalam menjelaskan bahwa Imam Ibn Arabi itu bebas dari kafir, bebas dari kesesatan. Ini memang ada ceritanya ini, si Imam Suyuti mengarang kitab ini nih. Beliau karang kitab ini untuk yarud, menolak karangan satu ulama, Tanbihul Ghabi fi Kufur Ibn Arabi. Jadi ada ulama lain yang mengarang peringatan untuk orang bodoh di dalam mengkafirkan Ibn Arabi. Tapi ini kitab isinya mengkafirkan Ibn Arabi.
Makanya dibantah sama Sayyidina Suyuti. Dan Imam Suyuti itu jami' baina ilmain, ilmu syariah wa ilmu wilayah. Beliau wali, alim, muhaddits, hafidh, sufi. Makanya sekelas Imam Suyuti paham tentang Ibn Arabi ini. Tanbihul Ghabi fi Tabri'ati Ibn Arabi. Betul-betul beliau pelajari. Sayyidina Suyuti yang kemarin saya terangkan juga, Sayyidul Qutb Asy-Sya'rani. Nah, boleh ini sekalian dibaca nama ulama-ulama dan karangan-karangannya yang menerangkan tentang Azamatu Ibn Arabi. Ini saya nukil dari Imam Nabhani, Jami' Karamatul Awliya, juz awal. Kalau kitab saya halaman 161. Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Hadimi, saya terjemah mukhtasar saja ya, enggak saya terjemah per lafaz. Asy-Syekhul Akbar Sultanul Arifin Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi, wa qad athna alaihi ath-thana' al-jamila a'immatul ulama'i wal 'arifina min sadatina as-sufiyyah wa ghairihim min akabir al-ulama'i al-'amilin min ahli al-madhahib al-arba'ah. Jadi ulama-ulama 4 mazhab memuji Sayyidi Ibn Arabi. Nah, ini tentang mazhab. Kalau ada yang mengatakan bahwa Imam Ibn Arabi itu tidak menganut 4 mazhab, mohon maaf saya bantah. Sebab masih di kitab ini Imam Nabhani juz 1 halaman 161 juga. Di sini ada kata-kata waktu Imam Ibn Arabi diminta untuk menerangkan tentang mazhab Syafi'i ketika beliau kebetulan hadir di majelis mazhab Syafi'i. Faqala, ini Ibn Arabi sendiri yang ngomong, ana malikiyul madhab, madhab saya Malik. Nah, saya ulangi ya, ana malikiyul madhab. Jadi ini sharih dari ucapan Ibn Arabi sendiri bahwa madhabuh Maliki. Kembali ke tadi. Wa atala al-kalama fi dzalika al-Imam Asy-Sya'rani fil Yawaqid wal Jawahir. Yang kemarin saya nukil. Wa naqala kalama katsirin minhum bi ablaghil ibarat. Wa allafa fi ats-tsana'i 'alaihi al-'arif al-kabir Sayyid Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Ini mulai nama-nama ulama yang membela beliau. 1. Sayyidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Beliau mengarang kitaban makhsusan. Selain mengarang khusus kitab membela Ibn Arabi, wa athna alaihi aidan fi katsirin min kutubihi. Di karangan-karangan beliau banyak dijumpai pembelaan kepada Ibn Arabi. Wa kadzalika Sayyidul Arif billah Sayyid Mustafa Al-Bakri, sudah saya nukil kemarin dulu ini. Kemarin dulu. Sayyid Mustafa Al-Bakri. Fama qalahu fi kitabihi As-Suyuf Al-Hidad fi anagi ahli az-zandaqati wal ilhad. Wa mimman athna ala hadha al-imam al-mawsuf bi annahu, ini yang saya sebut kemarin maqamnya khatmul wilayah ini. Ini di kitab ini jelas ini. Jadi Imam Ibn Arabi itu sampai diberi gelar Khatamul Wilayatil Khassah Al-Muhammadiyah wa Badruhat Tamam. Pungkasan para wali khusus dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa badruha, dan rembulannya yang sempurna. Syekh Syuyuh Abu Madyan Al-Ghawth Al-Afkhar. Wa sammahu radhiyallahu anhu bi Syekhil Akbar. Abu Madyan, ini terkenal ini Sayyid Abu Madyan Al-Maghribi. Itu mengakui kewalian dan ketinggian ilmu Ibn Arabi, bahkan memberi gelar Syekhul Akbar. Thumma nuqilat thana'u alaihi an Syihab As-Suhrawardi. Jadi ada lagi Suhrawardi, ada yang baca Sahrawardi, ini ma'ruf, sufi. Ini juga memuji Ibn Arabi. Al-Izzu bin Abdussalam, Syekhul Islam, ini Izzuddin bin Abdussalam juga. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari,
gurunya Imam Sya'rani, gurunya mutaakhirin ini, Sayyid Syekh Zakaria Al-Ansari. Ibn Hajar Al-Haythami, terkenal ini, keras ini padahal beliau ini. Ini juga mengakui tentang wilayah dan ilmu Ibn Arabi. Wal Hafidh As-Suyuti, yang tadi sampai ngarang kitab itu. Tanbihul Ghabi, qala innahu allafa risalatan sammaha Tanbihul Ghabi fi Tabriyat Ibn Arabi. Sayyidi Ali bin Maimun juga mengarang allafa risalatan fi madhihi wa thana'i alaih wal hatti 'ala al-munkirin. Al-Jalal Ad-Dawani, Sayyid Abdul Qadir, untuk habaib ini, Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab An-Nur Safir juga memuji Ibn Arabi. Ibn Kamal Basha, Najmuddin Al-Fairuz Zabadi Sahibul Gamus, terkenal juga. Al-Imam Al-Fairuz Zabadi. Dari semua karangan ini, selain Sayyidina Suyuti yang luar biasa itu, wa ashba'ar radda alal munkirina syekhuna Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi fi kitabih Ar-Raddul Matin ala Muntaqisil Arif Muhyiddin. Kalau menurut Imam Nabhani itu yang paling lengkap, ibarat orang makan tuh sampai kenyang. Urusan ini Ibn Arabi itu siapa, makomnya apa, ilmunya bagaimana. Luar biasa pembahasannya. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Nama kitabnya Ar-Raddul Matin ala Muntaqisil Arif Muhyiddin. Masih banyak kitab-kitab lain, saya cukupkan ini saja. Saya kira cukup ya dari nama orang-orang top itu. Ada Imam Sya'rani, guru beliau Syekh Zakaria Al-Ansari, ada Imam Suyuti, ada Sahib Nur Safir, Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus, dan lain-lain. Kemudian masalah yang saya terangkan di Ta'lim Indramayu waktu itu belum lengkap. Idza dakhala as-sin fi syin dhahara qabru Muhyiddin. Itu beliau Sayyid Ibn Arabi sebelum meninggalnya itu menyebut itu. Kalau nanti masuk sin di syin artinya masuk sultan. Kalau tulisan bahasa Arabnya Sulaim, sin lam ya mim, tapi bahasa Indonesianya orang-orang baca Selim. Sultan Selim, Sultan Turki itu, Utsmani ya. Itu beliau yang membangun makam Ibn Arabi. Ucapannya Sayyid Ibn Arabi terjadi ketika Sultan Selim berkuasa, dibangun makam beliau itu. Ini ada nukilan, tapi yang begini-begini ini tidak saya jadikan rujukan. Bisa disebut ala sabilil isti'nas. Bab ini bukan saya nukil dari kitab, ini saya nukil dari cuplikan-cuplikan saja yang saya cari di catatan-catatan orang-orang yang cinta kepada Ibn Arabi. Ada dari buku-buku, ada dari yang dicarikan Talamidina. Yang begini-begini riwayatnya ala sabilil isti'nas. Kalau tidak ada rujukan jelas si penukil dari kitab apa, ya wis anggap kayak kita baca berita, kurang lebih. Sini ada keterangan. Ini bukan dari masyayikh ya, ini yang dari catatan-catatan ashab. Katanya lahirnya Ibn Arabi itu ada diramalkan oleh Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ayah beliau yang meriwayatkan itu dan mendapatkan doa dari Sayyid Al-Jailani. Makna karena wujud Ibn Arabi sir min asraril Jailani. Wallahu alam. Saya enggak dengar dari masyayikh, tapi saya percaya ini.
Ada lagi masih dari Kitabatul Ashab ini ya. Ada putri beliau yang masih menyusui, umurnya 2 bulan. Diajak bicara oleh Ibn Arabi, bicara itu. Jadi antaka ibnatahur radiyah. Wallahu alam. Masih dari Kitabatul Ashab, yujadu fi qabrihi sunduk, di dalamnya ada rasail muhimmah jiddan lil Imamil Mahdi. Wallahu alam. Saya belum ziarah ke sana, jadi belum tahu kebenaran ini. Jadi katanya di makam Ibn Arabi itu ada disimpan rapi surat-surat tulisan tangannya Ibn Arabi yang ditujukan kepada Imam Mahdi nanti kalau muncul. Wallahu a'lam. Kalau cerita bahwa Imam Ibn Arabi Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kitab beliau, kemudian mentasihkan kitab itu kepada Nabi, wa ba'da ru'ya dicatat oleh beliau, sahih, percaya saya kalau itu. Ngimpi Ibn Arabi ketemu ya Allah dengan Nabi, saya percaya. Kalau itu sih nggak usah dibahas, sudah sekelas Ibn Arabi ya pastilah yajtami ya Allah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada penting juga dari Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu, terkenal kan Syekh Ali Jum'ah. Jadi kalau menurut beliau, ulama yang mengkafirkan Imam Ibn Arabi dibanding ulama-ulama yang mengagumi beliau, sampai katanya ada banyak ulama yang memberikan gelar laqab Syekhul Akbar wal Kibrit al-Ahmar. Syekhul Akbar itu guru besar Islam, Kibritul Ahmar itu paling enak diterjemah seperti batu merah delima yang sulit didapat. Yang muji-muji itu sama yang mengkafirkan ini pakai kalimat Syekh Jum'ah qillah, artinya sedikit sekali yang sampai menyesatkan dan mengkafirkan Ibn Arabi dibandingkan yang mengakui dan memuji beliau. Silakan dengarkan di pembahasan Syekh Jum'ah tentang Sayyid Ibn Arabi, itu panjang lebar di situ. Bisa Anda simak dan bisa Anda ikuti. Cuma satu saja saya yang tidak sependapat dengan Syekh Jum'ah. Beliau alim alama adalah waras. Saya banyak menukil dari beliau, bahkan hampir tiap hari dengarkan. Cuma yang beliau katakan bahwa Sayyid Ibn Arabi tidak mengikuti madzhabul arba'ah, saya nggak pas itu. Sudah saya terangkan kan tadi di depan. Kalau Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani di Jami' Karamatul Auliya, Ibn Arabi akhbara an nafsih, beliau sendiri menerangkan bahwa ana malikiyul madhab. Kalau ini dari saya ini. Jadi banyak ulama-ulama zaman kita ini yang tertarik dengan thariqah, tasawuf itu kan sering menjelaskan tentang ini wali kutub, ini pangkatnya a'immah, autad, abdal, nuqaba. Tanya ke mereka itu, merujuknya dari mana? Itu paling jelas, gamblang, simple, enak dipaham dan lengkap, itu dari Ibn Arabi. Lihat di jilid 1 Jami' Karamatul Auliya Imam Nabhani halaman 54 sampai, ini panjang lebar jelas gamblang ya, sampai 67. Wa minhum tuh. Al-matlabur rabi' fi tabaqatil awliya'i wa maratibihim wa asnafihim. Dzakara Syekh Al-Akbar Sayyidi Muhyiddin Ibn Al-Arabi
maratibal awliya'i wa tabaqatihim ala ikhtilafi ahwalihim fil bab al-thalith wa sab'in min al-futuhat al-makkiyah wa atala fi dhalik. وقد رأيت الإمام المناوي في مقدمة طبقات الصغرى اختصر ذلك من الفتوحات. Asal pembagian dari Ibn Arabi diikhtisar oleh Imam Manawi. Ila angal sini ya. Faminhum radhiyallahu anhum al-aqtab. Kita sering dengar gutub-gutub itu penjelasan yang banyak dinukil dari Ibn Arabi. Wa minhum radhiyallahu anhum al-a'immah wa minhum radhiyallahu anhum al-autad wali autad wa minhum radhiyallahu anhum al-abdal wali abdal nuqaba nujaba hawariyun rajabiyun wali yang munculnya di bulan Rajab ini dari Ibn Arabi semua. Al-Khatam 300 orang ala galbi Sayyidina Adam, 40 orang ala galab Sayyidina Nuh, 7 ala galab Sayyidina Ibrahim. Terus apalagi nih? Ada wali magamnya rijal. Kemudian arba'atu anfus fi kulli zaman. Baca aja sendiri di Jami' jilid 1 itu. Yang saya maksud ini yang mampu membuka seperti ini dan sangat gampang dipaham dari Ibn Arabi. Kenapa? Sebab beliau ngalami pemain, ibarat orang main bola itu bukan penontonnya, pemainnya Ibn Arabi itu. Bukan golongan orang sorak-sorak, tepuk tangan, teriak-teriak, gol, bukan pemainnya. Jadi tolonglah sadar sedikit, jangan terlalu lincah dan lancar lidah Anda berkomentar tentang orang-orang besar yang Anda tidak pernah masuk. Kehalamannya saja nggak pernah. Kehalaman ilmu wilayah yang dialami oleh Sayyidi Ibn Arabi Anda tidak pernah. Tapi Anda sudah berani lancang berkomentar dengan ibarat-ibarat kurang ajar. Saya dengar di ibarat syani'ah, ibarat yang tidak pantas diberikan kepada Sayyidi Ibn Arabi radhiyallahu anhu wa an jami' awliyaillah. Kita lanjutkan. Masih dari Jami'un Nabhani juz 1 halaman 161. Amma karamatuhu radhiyallahu anhu fahiya la tu'addu wa la tuhsa. Walakin adhkuru minha ma tayassar. Wa min dhalika annahu kana yukthiru al-julusa fi zawiyatil Ghazali في جامع دمشق وهو منتهى الجدار بين الشام والغرب طلبا للتبرك بآثار الغزالي الذي هو حجة الإسلام. Makanya Imam Al-Haddad tahu kalau Sayyidi Ibn Arabi ini tabarrak bil Imam Al-Ghazali. Ada kalamnya Imam Al-Haddad. Al-Imam Ibn Arabi ma yasir illa fi dhillil Ghazali atau kama qala. Memang naam. Sayyidi Ibn Arabi itu muhib dan mustamid kepada Al-Imam Al-Ghazali. Dari situ aja kita tahu bersihnya hati beliau ya. Masya Allah. Adapun karamah-karamah Sayyidi Ibn Arabi la tu'addu wa la tuhsa. Terlalu banyak, enggak bisa dihitung, enggak bisa diringkas. Tapi saya akan menyebut sedikit dari karamah beliau, kata Imam Nabhani. Salah satunya beliau sering duduk di Zawiyah Imam Ghazali di Masjid Jami' Damaskus untuk mencari keberkahan dengan menempatkan diri di athar Imam Ghazali. Faghaba al-mudarrisu yawman wasy-Syaikh Muhyiddin hadir. Satu waktu guru bagian ngajar di situ enggak hadir, kebetulan Sayyidi Muhyiddin sedang di situ. Faqala al-fuqaha, ahli-ahli fikih di situ bilang, ya Sayyidi udhkur lana darsan. Ya Sayyidi, kalau bahasa kita ya, tolonglah ini kiainya enggak datang, tolong diganti gitu. Walahu alaih, dipaksa beliau. Faqala ana malikiyul madhab, madhab saya Malik.
Maksudnya saya mazhab lain, bagaimana saya orang mazhab Malik mengajar mazhab Syafi'i. Lakin maka nadar sukum bil amsi. Tapi ya udahlah nggak apa-apa kemarin sampai masalah apa. Fa'ayyanu mahallan min kitab al-wasit fil fiqh lil Imam al-Ghazali. Akhirnya dikasih tahu kemarin pengajian sampai di bab ini yang dipelajari kitab wasit. Wasit itu kitab pertengahan mazhab Syafi'i tentang fikih karangannya Imam Ghazali. Kan ada wajiz, wasit, basit. Fadzakara lahum Asy-Syaikh Muhyiddin darasan yatluhu wa yatakallamu alaihi tawilan bihaitsu innahum qalu lam nasma' bimithlihi. Akhirnya ulama-ulama fuqaha yang mendengarkan pengajian Imam Ibn Arabi menerangkan tentang mazhab Syafi'i, padahal bukan mazhab beliau, menerangkan tentang mazhab Syafi'i, mereka semua mengakui dengan ucapan, kami tidak pernah mendengar penjelasan yang seperti ini, dari indahnya maksudnya, dari hebatnya, dari indahnya. Satu lagi tentang karamah beliau, wa kana aidan qad sannafa bi Makkah syarrafaha Allah taala kitab al-Futuhatul Makkiyah thumma qadima ila al-Iraq fas'aluhu anhu faqala an-nuskhah bi Makkah wa qalu la budda lana minhu fa'amlahu alaihim min hifdhihi thumma hadarat an-nuskhatu falam yakun bainahuma farqun. Imam Ibn Arabi itu mengarang kitab Futuhat Al-Makkiyah itu di kota Mekah. Suatu waktu beliau sedang pergi ke Irak. Ketika sampai Irak ditanyakan sama orang-orang, mana kitab antum yang terkenal tuh, kitab Futuhatul Makkiyah. Beliau bilang, waduh nuskhahnya di Makkah. Dipaksa beliau, wah nggak bisa, pokoknya harus. Jadi Imam Ibn Arabi itu kalau datang diuber-uber ulama, diuber-uber orang, kan masyhur. Akhirnya beliau ya udah catat, fa'amlahu alaihim min hifdhihi, itu dari hafalan, ini karangannya loh, ini enggak makgul ini. Kita dengar ada orang ngapal Quran, ngapal Bukhari, apa kan bukan karangannya. Ini beliau yang ngarang kitab Futuhat, mengimlakkan dari hafalan beliau. Kan nggak lazim orang hafal karangannya sendiri. Sudah lama setelah kejadian ini, ketika sampai nuskhah yang dari Makkah tadi, nuskhah Futuhat, ditaruh di sebelah sama nuskhah yang dari hafalan Ibn Arabi yang dicatat orang-orang tadi, dicek sama. Kalau kata saya ini min akbaril karamat. Bab tidak lazim orang yang mengarang menghafalkan karangannya. Itu pasti dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, min jumlatil karamat. Ini dinukil dari kitab Tuffahul Arwah. Galahu Siraj fi kitab Tuffahul Arwah. Wa qala nahnu ra'ayna waladahu wa ashabahu bidimshiqa harasahallahu ta'ala wa ya laitana ra'ayna. Pengarang kitab Tuffahul Arwah itu bilang, kami melihat putra beliau, murid-murid beliau di Damaskus. Andai kami bisa melihat beliau secara langsung. Mungkin baru melihat murid-muridnya sama turunannya aja udah luar biasa ya. Gimana ya Imam Ibn Arabinya gitu. Maksudnya ya Allah manfa'ni wa iyyakum wal ashab wal ahbab min barakatih barakati amsalih min awliyaillah fid din wa dunya wal akhirah ala dawam bila mahnah dunya wa akhirah, amin Allahumma amin. Sebagai penutup saya nukil dari Al-Yawaqit wal Jawahir Imam Syarani halaman 11. Ini untuk menjawab cacian
bahwa sebagian pemahaman Imam Ibn Arabi yang dari mimpi Nabi itu yang dibatalkan sama beberapa ustaz. Wa mimman athna alaihi asy-Syaikh Salahuddin As-Safadi fi tarikhi ulama'i Misr wa qala man arada an yanzura ila kalami ahli al-ulum al-ladunniyah falyanzur fi kutub Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi rahimahullah. Siapa orang yang ingin melihat ucapan orang ahli ilmu laduni supaya melihat kitab-kitab Ibn Arabi. Ini yang paling penting. Wasu'il al-Hafidh Abu Abdullah Al-Dhahabi. Imam Dhahabi ini imam yang dipakai rujukan oleh kaum Wahabiyah. Diakui ini dalam hadis. Oleh orang-orang yang belajar hadis, tanya aja pasti tahu Imam Dhahabi. Diakui ini. Ahli hadis, juga nagat, pengkritik hebat, paham tentang isnad, paham tentang derajat-derajat perawi. Diakui oleh mereka ini. Pernah ditanya Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Dhahabi an qauli Syekh Muhyiddin fi kitabihi Al-Fusus. Imam Dhahabi bagaimana katanya Imam Ibn Arabi itu innahu ma sona'ahu illa bi'idhnin minal hadrah an-nabawiyah. Gimana ini si Imam Ibn Arabi katanya ngarang kitab itu dapat izin dari Nabi. Ini yang ditanya ini tukang kritik ini, ulama besar tapi nagat, pengkritik besar. Apa jawab Imam Dhahabi ini? Faqala al-Hafidhu ma adunnu anna mithla hadha Syekh Muhyiddin yakdhibu aslan. Tidak ada dugaan di hati saya bahwa orang sekelas Muhyiddin Ibn Arabi ini berdusta sama sekali. Enggak ada katanya. Ma anna al-Hafidh Al-Dhahabi kana min ashaddil munkirin ala Syekh wa ala ta'ifatihi sufiyah huwa wa Ibnu Taimiyah. Padahal Al-Hafidh Al-Dhahabi ini sangat keras mengingkari kaum sufi dan sangat keras mengingkari Imam Ibn Arabi sendiri. Tapi urusan bohong katanya sekelas ini nggak mungkin bohong ini. Paham maksudnya Imam Dhahabi? Beliau nggak cocok sama ajaran Ibn Arabi, ingkar sama ajarannya. Tapi mengakui sosok top, sosok hebat sekelas Ibn Arabi tidak mungkin berdusta. Artinya kalau dia bilang dia dapat izin dari Nabi Muhammad, dia benar dapat. Nah, kalau yang menilai orang besar itu orang besar lagi enak. Enak. Jadi penilaiannya ilmiah dan berbobot. Ya. Ilmiah, berbobot, bahasanya juga enak. Tidak menimbulkan sakit hati di orang yang mendengar atau orang yang membaca. Nasallallahu alaihi alal inkar min awliyaillah lana walil ahbab wa dzurriyyah walhamdulillahi rabbil alamin.